Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfida Leviana dengan NIM 240315549198 dari kelas 2024A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dua soal UAS dari mata kuliah teori probabilitas, yaitu tentang distribusi gabungan dan central limit theorem. Untuk yang pertama, diketahui di dalam tabel ini yaitu X adalah jumlah busnya, sementara untuk yang Y yaitu jumlah dari mobilnya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke soal yang pertama, yaitu pembuktian tabel merupakan distribusi gabungan. Untuk membuktikannya, kita harus menjumlah semua yang ada di tabel ini. Jadi, jika kita total dari baris yang pertama, yaitu totalnya 0,50. Lalu untuk yang di baris kedua dengan total 0,30. Dan untuk yang baris ketiga, yaitu X sama dengan 2, totalnya adalah 0,20. Jika kita total semua yaitu 1,00. Baik, ini adalah untuk jawaban yang pertama. Yang pertama sudah terverifikasi valid, yaitu distribusi gabungan. Nah, setelah itu kita akan masuk ke soal nomor 2, maksud saya B. Kita harus mendapatkan P, X sama dengan Y. Nah, dari sini kita harus mencari titik yang nilai X sama dengan Y. Maksudnya yaitu X, misalnya X-nya sama dengan 0, maka Y-nya juga sama dengan 0. Jadi kita temukan X. Jadi XY-nya sama dengan 0, yaitu kita masukkan 0,025 ditambah dengan yaitu X-nya sama dengan 1 dan Y sama dengan 1, yaitu 0,03 ditambah 0,050. Nah, jika kita total semua, maka hasilnya adalah 0,105. Dan berikutlah hasilnya. Baik, lalu untuk kita lanjut ke soal yang C. Untuk soal yang C, kita harus distribusi marginal dari X dan Y. Untuk distribusi marginal sendiri, untuk yang P X sama dengan X kita sudah dapatkan di sebelumnya, yaitu di sini. Untuk yang pertama yaitu X sama dengan 0, 0,50, X sama dengan 1 yaitu 0,30, dan X sama dengan 2 yaitu 0,20. Lalu kita cari yang P Y sama dengan Y. Nah, kita harus mentotal dari baris ini per baris berikut ini. Untuk yang Y sama dengan 0, kita mendapatkan total yaitu 0,05. Lalu untuk Y sama dengan 1 yaitu 0,10. Lalu untuk Y sama dengan 2 yaitu 0,25. Y sama dengan 3 yaitu 0,30 dan seterusnya, yaitu Y sama dengan 4, Y 20, dan Y sama dengan 5, yaitu 0,10. Dan jika kita total ini semua, maka hasilnya akan 1. Baik, kita akan masuk ke soal yang D. Kita akan masuk ke soal yang D, yaitu soalnya adalah misalkan Z merupakan variabel random yang mendefinisikan ruang kendaraan dengan aturan sebuah bus mengambil 3 ruang kendaraan
dan sebuah mobil hanya mengambil satu ruang kendaraan, berapa rata-rata atau ekspektasi dari ruang kendaraan Z per siklus sinyal pada lampu lalu lintas. Jadi diketahui kita ketahui bahwa satu bus sama dengan 3 ruang kendaraan. Dan satu mobil yaitu sama dengan 1 ruang kendaraan. Maka bisa kita tuliskan yaitu Z sama dengan 3X plus Y. Nah, kalau kita berdasarkan rumus ekspektasi linier, maka EZ sama dengan 3EX plus EY. Setelah itu kita akan menghitung nilai ekspektasi dari X dan Y dari distribusi marginal. Untuk EX sama dengan sigma X dikali P X sama dengan X. Jadi nilai X-nya yaitu 0 tambah maksud saya dikali 0,50 ditambah 1 0,30 ditambah 2 kali 0,20. Maka jika kita mendapatkan totalnya yaitu 0,70. Lalu untuk yang ekspektasi Y yaitu sigma Y dikali P Y sama dengan Y, yaitu 0 kali 0,5 ditambah 1 kali 0,10 ditambah 2 kali 0,25 ditambah 3 dikali 0,30 tambah 4 kali 0,20 ditambah 5 kali 0,10. Maka kita akan mendapati hasilnya yaitu 280. Nah, setelah itu kita akan kembali ke rumus yang awal yaitu EZ sama dengan 3 kali EX-nya yaitu 0,70 ditambah 2,80. Maka kita akan mendapati hasilnya yaitu 490. Dan berikut untuk jawaban yang baik, kita akan masuk ke soal nomor 2 yaitu N-nya sama dengan 25, rataannya sama dengan 0 dan standar deviasinya yaitu sama dengan 0,5. Karena N-nya termasuk besar, kita akan gunakan CLT rata-rata mendekati distribusi normal. Maka mean yaitu mendekati N 0, yaitu 0,5. Kita akan bagi dengan akar 25 sama dengan N 0,01. Oke. Kita akan masuk ke soal nomor A. Yang A. Untuk yang A yaitu probabilitas lebih dari 0,2. Kita akan cari yaitu Z sama dengan X akar N. Maka 0,2 min 0 per 0,1 itu sama dengan 2. Nah, P Z lebih dari 2 sama dengan 1 dikurangi P Z kurang dari sama dengan 2. Maka kan kita mendapati 0,9772, yaitu hasilnya 0,0228. Baik, untuk selanjutnya yaitu soal yang B, yaitu probabilitas
kurang dari 2. Maka kita bisa tuliskan yaitu Z sama dengan min rataan lalu per akar M sama dengan 2 min 0 per 0,1 yang bisa kita dapati yaitu 20. Z kurang dari 20 yaitu 1 dan atau bisa disebut dengan P yaitu kurang dari 2 yaitu 1. Berikut sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.